Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wa tabi'in. Wa man bihudahu muqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita kembali bersilaturahim dalam rangka tawasobil haq wa tawasobil sabr dalam kajian tadabbur Asmaul Husna. Semoga semakin meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semakin rindu dan cinta kita kepada Rasulullah dan semakin bersemangat menjalankan syariat, menjalankan sunnah-sunnahnya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat walafiat semuanya. Amin. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita kembali mentadaburi salah satu asma Allah al-husna. Isman bin asma'illahil husna at-tasi wal ishrin wa huwa Allahu al-adl. Allah al-adl. Ya. Allah al-adl. Al-adl dari kata adala, ya adilu. Adala, fi'il madinya, kata kerja berbentuk lampau, ya adilu, kata kerja berbentuk sedang. Adil, kata kerja berbentuk perintah. Nah, adlan, adalatan. Yang artinya adalah adil. Jadi al-adl ini adalah bentuk kata masdar, ya, yang menunjukkan bahwa Allah zat yang maha adil. Para ulama menyebutkan al-adl atau adil itu adalah wad'u syai' fi makan, wad'u syai' fi maudhi'. Ya. Meletakkan sesuatu pada porsinya, pada tempatnya. Itulah adil. Atau bahasa lainnya proporsional, moderat. Menempatkan semua sesuai dengan porsi dan selaras dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adil bukan berarti sama. Tapi adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Adil. Dan Allah al-adil, Allah maha adil. Apa lawan adil? Ada yang tahu? Wow. Kata yang berlawanan dari adil adalah zolim. Ketika seseorang tidak berbuat adil, berarti lawannya adalah dia berbuat zolim. Maha suci Allah dari sifat kezaliman. Dan Allah maha adil. Artinya ketika Allah al-adil, Allah maha adil dalam segala hal, termasuk dalam ketetapan hukum Allah, Allah menetapkan hukum, Allah menetapkan sesuatu kepada seseorang, kepada makhluk, maka ketetapan Allah itu bersih dari kezaliman.
af'alullah, tindakan Allah, perbuatan Allah suci dari kezaliman, dari kesewenang-wenangan. Ya. Allah menciptakan manusia itu sudah sesuai dengan porsinya, adil. Tidak ada kezaliman, tidak ada kesewenang-wenang dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam penciptaan alam semesta, dalam pengaturan langit dan bumi, semua sesuai dengan porsinya. Semua sesuai dengan keadilan. Yang saat ini mungkin manusia menyangka sesuatu kok tidak adil. Itu bukan tidak adil, karena ilmu kita, ilmu manusia yang belum sampai, belum bukan belum sampai, memang tidak akan sampai kepada ilmu pengetahuan Allah. Atau bisa jadi kita atau manusia mengatakan tidak adil, tidak proporsional, ya, karena melihat dari sudut pandang yang lain atau dari sudut pandang yang sempit. Tapi ketika manusia melihat dari sudut pandang yang lebih luas, secara makro, maka manusia akan menyadari bahwa betapa sempurnanya, betapa adilnya. Contoh misalnya, banyak manusia menganggap tidak adil sebuah kejadian. Contoh misalnya, ada ketika terjadi gempa di sebuah wilayah, sebuah daerah. Mungkin ada sebagian mengatakan tidak adil. Kenapa bagian ini yang terkena sana tidak? Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan makro kejadian tersebut, justru itu adalah keadilan Allah. Contoh misalnya, ketika kita melihat secara mikro, secara sempit, tai lalat, ya, kita zoom in tai lalat itu sendiri, sepertinya tidak sempurna, sepertinya itu adalah cacat pada ciptaan Allah. Tapi ketika kita lihat dari keseluruhan wajah manusia, dengan ada tai lalat misalnya, justru itu adalah menambah kesempurnaan. Betul atau betul? Jadi apa yang nampak saat ini menurut kita tidak sempurna, tidak adil, bisa jadi karena pengetahuan kita, ya, sudut pandang kita yang tidak tepat. Maka Allah Al-Adil, ya, Allah Maha Adil. Nah, salah satu bentuk keadilan Allah yang menunjukkan bahwa Allah Al-Adil, Allah Maha Adil, termasuk bagi hambanya, bagi kita adalah adanya pahala dan dosa. Ya, itu bentuk keadilan Allah. Allah ciptakan ada pahala, ada dosa. Pahala dijadikan sebagai imbalan, balasan bagi mereka yang beriman. Ya, mereka yang beriman pada Allah, mengerjakan amal soleh, taat kepada Allah, maka mereka disediakan pahala, ganjaran kelak. Sementara dosa, balasan berupa dosa dijadikan ganjaran bagi mereka yang berbuat zalim, berbuat maksiat. Ini adalah keadilan. Jadi al-adl menempatkan sesuatu pada tempat. Yang zalim itu kalau dia tidak berbuat tidak berbuat apa namanya, tidak taat, tidak patuh, tidak beriman, tapi kemudian mendapatkan ganjaran pahala. Nah, tapi kan tidak. Mereka yang beriman, beramal soleh, mendapatkan pahala. Maka manusia atau seorang pemutus, seorang pemimpin, seorang hakim, dia dikatakan adil kalau orang yang berbuat melanggar aturan, misalkan mencuri, korupsi, kemudian dihukum sesuai dengan ketentuannya, dia adil. Tapi ketika
yang dikorupsi sekian miliar misalnya, dihukumnya hanya berapa? Sebulan penjara. Tapi mereka yang maling eh, yang nilainya sangat sedikit gitu ya. Ya. Karena dia masyarakat bawah, nggak bisa membela diri, nggak bisa menyewa apa namanya kuasa hukum dan sebagainya, ya akhirnya dihukumnya sekian tahun penjara. Ini adil atau zalim? Ya, Sangat betul. zalim. Ya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mereka yang berbuat adil, ya, mereka yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka mereka mendapatkan pahala. Mereka disediakan surga. Itu adalah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ketentuannya. Itu adil. Ya. Karena itu Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 46, "Man 'amila shalihan falinafsi, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Ya. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuknya. Ya Allah sediakan pahala untuk dirinya. Sebaliknya, siapa yang mengerjakan atau berbuat jahat, keburukan, dosanya tanggungannya dia sendiri. Jangan dibalik. Yang berbuat jahat dapat kebaikan, bahkan dapat pahala. Jangan dibalik. Itu tidak adil. Karena itu wa ma rabbuka bizallamil abid, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hamba. Jadi kalau hamba manusia yakin kepada Allah Al-Adil Ma'adil, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Teruslah berprasangka baik kepada Allah, karena Allah itu Al-Adil. Tidak mungkin ya, Allah menzolimi hamba. Ingat, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tapi Ustaz, kita sudah taat pada Allah, sudah mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi kok gini amat ya nasib kita? Itulah ada yang disebut dengan sabar. Ada rukun iman yang keenam, kepada takdir ketetapan Allah. Tapi yakin Allah itu al-adil. Allah berikan ganjaran bagi mereka yang berbuat kebaikan. Mereka yang zalim, ya, maka akan mereka mendapatkan balasannya kelak nanti. Kalau tidak di dunia, kelak di akhirat dia akan mendapatkan balasan atas kezaliman yang dilakukan. Jadi dengan memahami al-adil, Allah Maha Adil, maka kita pun diperintahkan untuk berbuat adil. Diperintahkan bersikap adil dalam segala hal, termasuk dalam memutuskan perkara, termasuk dalam bersikap, berperilaku, bahkan termasuk di dalam hal ketika kita membalas. Ya. Kan ketika kita dizolimi, kita kan boleh membalas. Tapi dengan jangan sampai kembali berbuat zolim juga. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat yang sering dibaca oleh khatib Jumat. Khususnya di khutbah kedua. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil. Wal ihsan, dan berbuat kebajikan. Jadi berbuat adil itu ya perintah Allah. Ihsan itu kebaikan-kebaikan lain tambahan. Contoh gini ya, yang bekerja di sebuah kantor, sebuah perusahaan, gajinya sudah ditetapkan. Contoh misalnya, gajinya sebulan 5 juta, sudah ditetapkan aturan. Tapi karena dia berbuat baik, datangnya lebih awal, kemudian kerjaan, kemudian tidak ada yang tertunda. Kemudian
Selain dia mendapatkan gaji yang memang harus dia terima oleh pimpinannya, oleh kantornya, ada bonus. Oh, ditambahkan sekian juta, sekian, atau bonus yang lainnya. Itu namanya ihsan, kebaikan. Bil adlinya sudah diberikan sesuai dengan porsinya, tapi diberikan ihsan, tambahan kebaikan tadi. Dan hal-hal lainnya itu. Jadi Allah itu memerintahkan berbuat adil, bahkan ihsan, kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi bersikap adil, berbuat adil, termasuk kepada diri sendiri dan kepada sekitar, itu adalah hukumnya wajib. Tidak memihak pada golongan tertentu ketika menegakkan keadilan. Bukan karena menegakkan sesuatu karena dibayar, karena eh, apa? Ada iming-iming dan sebagainya. Karena semuanya sekali lagi akan diminta pertanggungjawaban. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang sudah berbuat adil, menegakkan keadilan itu, maka akan menimbulkan sebuah energi positif kepada yang melakukan keadilan tersebut. Kembali kepada dirinya. Dia tenang dalam hidup. Ya, mereka yang berbuat zalim, ya, seperti ada beberapa waktu yang lalu itu ya, ada berita. Udah jelas-jelas ada saksinya, ada buktinya dan sebagainya, ya, melakukan kejahatan gitu ya. Tapi kemudian oleh pengadil, hakim memutuskan tidak bersalah dan dibebaskan. Nampak kezaliman itu. Itu yang memutus perkara itu kira-kira bisa tenang nggak hidup? Wah, Nggak akan pernah, Coach. nggak akan tenang. Dia akan was-was, dihantui perasaan bersalah. Mungkin dia sudah mendapatkan bayarannya, mungkin ya. Dia sudah mendapatkan bayaran dalam artian kalau itu memang dibayar, ya, ya. Atau ada yang membayar. Dia mendapatkan itu, tapi hidupnya tidak akan tenang karena dia hantui perasaan bersalah. Diselimuti rasa gelisah karena dia telah berbuat zalim. Ya. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Allah sendiri Al-Adil itu menciptakan alam semesta ini dengan keadilan, bil qisti, keadilan, dengan adil, dengan seimbang. Itu Allah contohkan penciptaan alam ini dengan adil, proporsional. Dalam surat Ar-Rahman kan disebutkan. Semua diciptakan proporsional. Awal penciptaan alam semesta, ya kalau dari teorinya itu kan teori Big Bang, ledakan besar. Ya. Itu menunjukkan ada zat yang maha agung yang meledakkan. Terjadi Big Bang, ledakan besar. Sehingga jaraknya antara eh, bulan, bintang, bumi, itu jaraknya proporsional. Tidak terlalu jauh banget, tidak terlalu dekat banget. Bayangkan, kalau bumi kita terlalu jauh dengan matahari, tidak proporsional, jauh banget itu ya. Sekarang jauh sekali, tapi lebih jauh lagi misalnya. Apa yang terjadi dengan bumi kita? Matahari jauh sekali, sangat jauh. Ya. Nggak, maka akan terjadi dingin, salju. Tapi kalau matahari terlalu dekat sekali, tidak proporsional, panas. Jadi apa? Ciptaan alam semesta ini sudah sangat proporsional. Itulah adil.
hujan yang turun misalnya. Jadi proporsional. Ya. Itu bayangkan kalau hujan yang turun itu tidak apa namanya, tidak berbentuk apa butiran-butiran, itu langsung blok itu kayak air tumpah gitu. Apa yang terjadi coba? Mati, Gus. Jadi itu sudah adil, itu proporsional. Banjir. Iya, proporsional. Masya Allah. Jadi Allah ciptakan alam semesta sudah sesuai. Ya. Kemudian dipergilirkan siang dan malam. Ada siang dan malam. Mungkin sebagian orang mengatakan indah malam hari, ada bintang-bintang. Ada rembulan bersinar. Ya. Malam itu indah sekali. Padahal sebenarnya siang dan malam itu sama-sama indahnya. Malam itu jadi indah nggak kalau tidak ada siang? Enggak. Enggak aja. Ya. Indahnya malam itu karena ada siang. Demikian juga sebalik. Jadi itu proporsional. Terbitnya matahari jam sekian, terbenamnya jam sekian, dan seterusnya. Itu sudah adil. Masya Allah ya. Itu maksud dengan penciptaan diri kita manusia ini sudah adil, seimbang. Allah ciptakan ibu pasangannya dengan bapak, bapak pasangan ibu, itu sudah sesuai sesungguhnya. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, coba ya, kalau pasangan saya si itu, fulan. Ya, itu si fulan itu dia sudah seimbang, proporsional pasangannya dengan itu. Kalau dengan bapak atau dengan ibu, justru tidak seimbang, nggak sesuai, nggak proporsional, ya kan? Ya. Nah, kan Allah sudah ciptakan seperti itu. Jadi Allah sendiri mencontohkan keadilan dalam penciptaan alam semesta raya. Allah ciptakan anggota tubuh kita sudah seimbang, sudah pas, adil, ya, proporsional gitu ya, itu adil. Lubang hidungnya menghadap ke bawah, itu proporsional. Bayangkan kalau arah lubang hidungnya berbeda-beda. Ya. Satu menghadap bawah, lubang hidung menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Gimana coba? Nggak bisa dibayangkan tuh. Atau lubangnya menghadap ke atas semua. Sibuk kita kalau hujan gitu. Ditutupin. Ya. Allah al-adil. Jadi Allah al-adil. Al-mu'min bismillahil adil. Orang yang beriman dengan nama Allah al-adil ini, ya, maka dia faham tentang konsekuensi daripada keimanan kepada Allah al-adil. Karena Allah dalam hal ini memperlakukan kita, hamba dan makhluknya ini, dengan sangat adil. Dan itu mutlak. Keadilan Allah mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun, oleh siapapun. Beda dengan manusia ya. Dia terkadang dipengaruhi keadilan. Berbuat adil karena siapa? Oh, karena si ini. Kalau kepada ini, dia tidak adil. Atau istilah lain, hukumnya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Paham ya? Kalau dia memutuskan sebuah hukum kepada orang bawah, rakyat bawah, oh tajam, tegas. Tapi ketika itu ditegakkan untuk atas, orang yang berduit, orang yang punya jabatan, punya posisi, maka tumpul, cari-cari alasan, cari-cari pasal-pasal lain supaya hukumannya diringankan atau bahkan dibebaskan. Itu artinya zalim. Karena itu Nabi mencontohkan, ya, dalam hadis disebutkan, seandainya anakku Fatimah mencuri, maka aku sendiri akan potong tangannya. Itu menunjukkan keadilan, ditegakkan keadilan itu.
Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta untuk berakhlak dengan akhlak Allah, khususnya di dalam meneladani Allah Al-Adil. Tidak memihak, berlaku adil. Kalau tidak memihak itu artinya kita tidak berbuat zalim. Ya. Dan ganjarannya luar biasa ya mereka yang melakukan keadilan. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 115, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul 'alim. Telah sempurna firman Allah, firman Tuhanmu yaitu Al-Qur'an. Sidqan wa 'adlan, benar dan adil, sempurna. Firman Allah sempurna, benar dan adil. Perintah Allah, hukum Allah sudah sempurna, benar, adil. Masya Allah. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang dapat mengubah firman. Karena sudah sempurna. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah Maha mendengar, Maha mendengar. Terus sempurna. Karena itu Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi, maka jadilah saksi yang adil. Ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'diluhu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini Al-Maidah ayat 8. Jangan sampai jangan sampai kebencianmu terhadap seseorang atau pada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Kalau kita benci kepada seseorang, kepada sebuah kaum, maka kita berbuat tidak adil. Tidak, kita kemudian berbuat kezalim. Karena itu i'dilu, kata Allah, berlaku adillah. Kenapa? Karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Aqrabu lit taqwa. Mendekatkan kita kepada takwa, kepada Allah. Berbuat adil. Indah sekali, ya. Ketika kita mengimani nama Allah Al-Adil. Allah Maha Adil. Ya. Proporsional, sesuai. Ya. Dalam penciptaan kita, luar biasa. Mata kita, telinga kita ini kalau kita mendengar, itu sempurna, proporsional Bapak. Ya. Coba kalau pendengaran kita ini semua suara bisa kita dengar, tajam sekali pendengaran kita. Kira-kira bisa tidur nggak? Bisa istirahat nggak? Semua suara-suara itu bisa kita dengar gara-gara tajam sekali pendengarannya. Suara-suara pabrik yang ada di mana itu? Pinggiran kota Jakarta. Kemudian di dalam kota Jakarta kita dengar juga karena sakit tajamnya pendengaran. Kan justru tidak proporsional gitu. Karena itu pendengaran kita itu disetting juga gitu. Adil itu proporsional, tidak terlalu tajam sekali sehingga semua suara bisa kita dengar. Juga tidak terlalu apa namanya? Suara-suara yang tidak terlalu keras apa? Juga kita tidak bisa mendengar. Bayangkan kalau bisa semua kita dengar suara-suara semut, suara apa lagi itu, obrolan serangga bisa kita dengar. Mengganggu nggak? Mengganggu juga. Jadi, sudah sempurna, seimbang pendengaran kita. Ini tuh adil. Termasuk juga penglihatan. Jadi sempurna, jarak tertentu saja batasannya bisa kita lihat. Kondisi tertentu bisa kita lihat. Melebihi itu, jangan. Itu sempurna. Bayangkan kalau terlalu tajam penglihatan kita. Sehingga yang
Gaib pun bisa kita lihat. Kira-kira gimana? Mengerikan nggak? Kan ada tuh orang yang bisa melihat yang gaib, melihat apa makhluk halus. Kira-kira gimana tuh kalau penglihatan kita terlalu tajam? Tersiksa. Tersiksa kemana-mana. Oh, ada itu, ada itu, ada itu. Tersiksa. Jadi bersyukurnya kita karena Allah ciptakan penglihatan kita ini sempurna, adil. Masya Allah. Bayangkan kalau kita lihat itu lewat kuburan, gitu ya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar terlalu tajam suara-suara siksaan dalam kubur misalnya. Kita bisa dengar apa yang terjadi. Masya Allah. Jadi ya proporsional. Allah ciptakan begitu adilnya kehidupan kita ini. Jadi kalau kita memahami dan kita beriman kepada Allah Al-Adil, yang Maha Adil, kita tidak ada gelisah, tidak pernah khawatir dalam kehidupan ini. Kenapa ya hidup saya seperti ini ya amat, pakai amat lagi. Padahal hidupnya nggak sama amat gitu ya. Gimana ya kehidupan saya begini? Seolah-olah tidak zalim dalam kehidupannya. Kalau orang yang yakin kepada Allah Al-Adil, dia enjoy. Kenapa? Dia yakin Allah itu sudah proporsional. Sudah sesuai. Nikmati aja hidupnya. Dan Allah akan berikan balasan sesuai dengan proporsinya juga. Itu keyakinan kita. Jadi hidup kita semakin tenang, semakin nyaman menghadapi kondisi dan situasi apapun karena kita yakin Allah itu Al-Adil. Dan ini adalah satu hal yang fundamental keadilan. Karena itu dalam Pancasila ada salah satu silanya adalah tentang keadilan. Sila keberapa? Keadilan sosial. Adil. Sama. Dan itu ditunjukkan di dalam ibadah haji. Ketika haji itu adil sama semua. Artinya baik yang kaya, yang miskin, yang pejabat, atau yang rakyat jelata, semua pakaian ihram. Betul ya? Jadi hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, ya, baik secara pribadi atau kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Karena hanya itu yang membuat negara ini bisa nyaman, tentram ketika ada keadilan. Ketika tidak ada keadilan, artinya ada kezaliman di situ, apa yang terjadi? Ada kehidupan yang sejahtera nggak? Ada kedamaian nggak? Tidak ada, Nggak ada. Coach. Nggak ada. Ketika kezaliman ada itu nggak ada kehidupan damai. Berantem terus. Masya Allah. Ya. Nah, jadi adil itu diantara maknanya adalah keseimbangan dan proporsional. Mungkin tidak harus sama. Karena kadang-kadang kalau mau disamakan juga itu justru disitulah tidak proporsional. Sebagai orang tua atau sebagai kakek nenek punya cucu, punya anak. Ya, antara anak yang usianya 18 tahun sama anak yang usianya 5 tahun memberikan hadiah, memberikan uang sama nggak? Tidak. Berbeda. Ya. Yang 18 tahun mungkin sudah bisa diberikan sepeda motor. Betul? Tapi 5 tahun diberikan, wah supaya adil, berikan motor juga. Itu adil atau zalim? Justru zalim. Artinya tidak proporsional. Ngajarin anak usia 5 tahun naik motor. Itu tidak proporsional. Justru tidak adil.
Dan banyak sekali contoh hadis, ya. Termasuk juga mungkin bagi kita namanya pembagian warisan. Lizzakari mithlu hazzil untayain. Bagian laki-laki dua banding ahli waris perempuan. Secara logika kelihatannya tidak sama, tidak seimbang, betul? Kok laki-laki dua, perempuan satu? Nah, pandangan nafsu mengatakan apa? Nggak adil, betul? Pandangan nafsu. Tapi yakin Allah itu maha adil. Sudah sesuai. Kita harus yakini itu. Proporsional. Ya. Ya. Jadi nggak harus sama, tapi proporsional. Jadi pertama Allah yang mencontohkan keadilan itu, Allah bersifat adil, Allah mencontohkan lewat ciptaan alam semesta, ya. Wassama rafaha wa wada'al mizan. Allah meninggikan langit dan menegakkan keadilan, neraca keadilan, dan Allah perintahkan kita untuk berbuat adil. Jadi bukan hanya sifat Allah, tapi kita diperintahkan i'dilu, berbuat adillah. Dan ketika kita berbuat adil, hadir kebahagiaan, hadir ketenangan, ya. Sebaliknya berbuat zalim, maka yang lahir adalah tidak tenang hidupnya, was-was, gelisah dan cemas dan sebagainya. Ya. Maka kalau seorang pemimpin atau seorang hakim dia berbuat zalim dalam keputusannya, maka dia harus dikawal sekian banyak pengawal. Kenapa? Dia takut karena kezalimannya itu. Tapi kalau orangnya adil ya, dan dia sudah yakin dengan keadilan itu, dia tenang hidupnya. Tidurnya punya enak. Dan yakin wa ma rabbuka bizallaminil abid, tadi Allah itu tidak berlaku zalim, tidak berlaku aniaya kepada hamba-hamba. Yakin. Ya, semuanya sudah pas, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan proporsinya. Itulah al-adl. Nah, itulah Allah an-adl. Nah, maka pelajaran hikmah atau hal-hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, diantaranya adalah ya tentu kita memohon kepada Allah, ya, agar dalam kehidupan kita ini dijauhkan daripada sifat kezaliman manusia. Kita dijauhkan dari berbuat zalim, tapi juga dijauhkan dari kezaliman manusia. Ya. Saya mohon maaf, saya ini sampaikan ini sedikit. Mudah-mudahan menjadi ibrah juga buat kita. Saya biasanya kalau berangkat ya naik kendaraan, salah satu yang saya mohon pada Allah, ya Allah, lancarkan perjalanan saya. Di perjalanan saya bisa tetap berbuat adil, tidak menzolimi orang lain. Tidak berbuat zalim, tidak menzolimi orang lain. Karena kadang-kadang di perjalanan pun kita tidak sadar kita juga zalim, betul nggak? Contohnya apa? Mengambil hak orang lain. Iya. Betul ya? Lampu merah. Ketika lampu merah di depan kita, kita harusnya kan berhenti. Betul? Artinya, itu hak bagi orang lain untuk berlewat. Bukan hak kita. Ketika lampu merah, kemudian kita juga terabas, kita lewat. Berarti apa itu? Merampas hak. Mengambil hak orang lain. Zolim nggak? Nah, ini bukan perkara ada polisi, nggak ada polisi. Tapi itu adalah perkara kita sudah berbuat zalim. Lawan arah. Kita ngambil hak siapa? Ya. Ini sampai ke sana dalam aplikasi dalam kehidupan. Masya Allah.
Lalu kita berusaha bersikap adil, baik kata-kata, perbuatan, untuk diri kita, untuk orang lain. Ya. Ya. Dan ya tentu kita paling tahu untuk berbuat adil proporsi untuk diri kita sendiri ya. Oh, saya bekerja sekian jam, ini proporsinya. Jangan sehari semalam. Ya. Kalau sudah sehari semalam, suntuk, nggak istirahat, nggak tidur, itu adil atau zalim pada diri sendiri? Zalim. Karena semua di badan kita ini ada haknya. Mata ada haknya, badan ini ada haknya untuk istirahat. Ada haknya untuk istirahat, ada haknya dan sebagainya. Insya Allah. Ikhwatal iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita berhusnuzon kepada Allah, berasangka baik pada Allah. Bahwa Allah itu al-adil, Allah ma'adil, Allah tidak mungkin berbuat aniaya, zalim kepada hamba. Allah tidak memihak pada siapapun ketika mengambil keputusan. Tidak mungkin ada yang dirugikan kalau itu adalah keputusan Allah. Yang berbuat baik, beramal soleh, Allah akan berikan ganjarannya. Kita harus husnuzon kepada Allah. Orang yang berbuat zalim, ya, meskipun hari ini tampaknya dia baik-baik aja, ya, karena kezaliman dia, yakin Allah akan berikan balasannya atas kezaliman. Baik kezaliman kepada seorang individu, sebuah bangsa, sebuah negara, dan sebagainya, kezalimannya dia akan dapatkan balasan. Termasuk kezaliman penindasan-penindasan yang ada di saudara kita di Palestina sana. Kezaliman mereka, langsung atau tidak langsung, dia akan dapatkan balasan. Semoga Allah lindungi kita daripada kezaliman-kezaliman mereka. Ya, Allah jaga saudara-saudara kita, Allah jaga para muslimin muslimat mujahidin yang ada di Palestina dan sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Itu jelas Ustaz, tinggal menjalankan. Alhamdulillah. Menjalankannya ini tidak mudah. Iya. Tinggal menjalankannya, dan menjalankannya itu tidak mudah. Tentu ada cobaan, ada ujian, ya, yang paling sederhana sekalipun ya, tadi ya. Iya. Dalam mengambil hak orang di jalan, nah itu juga tetangga, ya. Kan juga ada haknya di situ, jangan kita berbuat zalim. Ya. Baik, kita berdoa semoga Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memudahkan kita, menguatkan kita dalam segala hal, termasuk dalam berbuat adil, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان
واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.